Selamat siang hadirin sekalian. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah meluangkan waktu untuk bersedia hadir pada rapat PFT pada siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Bergita sebagai moderator pada rapat kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada rapat PFT di Stanford Hospital and Clinic. Sebelum kita memulai rapat kita pada siang hari ini, ada baiknya kita mengawalinya dengan doa, sehingga rapat ini dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik para dokter, apoteker, dan perawat, saya sebagai moderator akan menyampaikan agenda yang akan dilakukan pada hari ini. Yang pertama adalah sambutan oleh Ketua PFT, kemudian pemaparan topik yang akan kita bahas bersama-sama, yaitu perbandingan kandesartan dan telmisartan yang dilihat dari aspek efektivitas dan keamanan. Setelah itu akan dilanjutkan dengan diskusi dan sesi tanya-jawab, dan akan diakhiri dengan doa penutup. Untuk membuka rapat PFT pada hari ini, saya persilakan Dr. Nita selaku Ketua PFT untuk memberikan kata sambutan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Sebentar, saya butuh waktu. Ya. Nah, selamat pagi, selamat datang di rapat ini kembali. Kita mengadakan rapat PFT secara rutin. Hari ini kita akan melakukannya kembali. Saya ucapkan selamat datang. Tidak lupa juga saya berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dan para hadirin di sini sehingga kita bisa dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan bisa mengadakan rapat pada hari ini. Nah, di sini kami akan membahas agenda khusus yaitu di mana hal ini akan mempengaruhi pemilihan obat kita nanti. Di sini kita akan membahas mengenai perbandingan salah satu dari golongan obat antihipertensi antihipertensi yaitu ada kandesartan dan telmisartan. Di sini kami akan memaparkan bagaimana dari hasil riset jurnal mengenai efektivitas dan keamanan dari kedua obat ini. Diharapkan para hadirin di sini bisa bertanya dan kita bisa berdiskusi sehingga nantinya kita bisa menentukan pilihan obat mana yang akan kita masukkan ke dalam formularium dari rumah sakit ini. Baik, tanpa banyak berkata-kata lagi, saya buka rapat pada hari ini. Silakan silakan melakukan diskusi. Semoga kita bisa mencapai kesimpulan yang kita inginkan. Ya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Dr. Nita atas sambutannya. Selanjutnya topik yang akan kita bahas yaitu perbandingan kandesartan dan telmisartan yang dilihat dari aspek efektivitas dan keamanan oleh apoteker. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya apoteker Adventis, salah satu apoteker di Stanford Hospital and Clinics. Hari ini saya akan membahas tentang perbandingan kandesartan dan telmisartan yang dilihat dari aspek efektivitas dan keamanan. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan bahwa rumah sakit ini mempertimbangkan untuk memilih antara kandesartan dan telmisartan untuk dimasukkan ke formularium Stanford Hospital and Clinic. Ada pula dasar dari pemilihan obat untuk dimasukkan ke formularium, yaitu ditinjau dari aspek efektivitas dan keamanan dari kedua obat tersebut. Baik, saya akan menjelaskan perbandingan terlebih dahulu. Jadi telmisartan satu-satunya ARB yang diindikasikan dalam menurunkan morbiditas CV pada pasien dengan manifestasi anterotrombotik CVD.
Nah, telmisartan tidak menunjukkan penurunan recurrent stroke yang signifikan dibandingkan placebo sebagai kandesartan, sedangkan kandesartan menunjukkan secara signifikan penurunan kejadian stroke. Penggunaan telmisartan untuk menurunkan resiko kemungkinan masuk rumah sakit yang dikarenakan MI akut, stroke, gagal jantung pada pasien dewasa yang memiliki diabetes mellitus dan hipertensi, jika dibandingkan dengan penggunaan kandesartan. Telmisartan dilaporkan memiliki afinitas PPR terkuat di antara ARB, sehingga memberikan manfaat dalam metabolisme glukosa, dan kandesartan dilaporkan menunjukkan afinitas terendah. Telmisartan mempunyai aktivitas antiagregasi platelet, sedangkan kandesartan tidak. Kandesartan memiliki efek antihipertensi paling poten karena memiliki ikatan paling kuat terhadap reseptor AT1 dan terdiosisasi lama dari reseptornya. Untuk keamanan pada pasien dengan perburukan hati perlu dilakukan penurunan dosis kandesartan, sedangkan telmisartan tidak memerlukan perubahan dosis. Ini dilihat dari keamanan obat. Terima kasih. Baik, terima kasih Apoteker Adventis atas pemaparan perbandingan kandesartan dan telmisartan yang dilihat dari aspek efektivitas dan keamanan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab, baik kepada hadirin sekalian. Jika ada yang ingin ditanyakan, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, perkenalkan, saya perawat Cesia dari Bangsal Melati. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya tentang bagaimana mengenai potensi interaksi dari masing-masing terapi obat-obatan yang diberikan kepada pasien. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Saudara Cesia. Waktu dan tempat saya persilakan kepada apoteker untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya Apoteker Fei akan menjawab pertanyaan dari Saudari Cesia. Jadi, berdasarkan interaksinya, kami mengacu pada studi dari Kernes et al. Pada tahun 2011 yang berjudul Differential Clinical Profile of Kandesartan Compared to Other Angiotensin Receptor Blocker. Di sini didapatkan bahwa kandesartan tidak mempunyai interaksi dengan makanan, sedangkan telmisartan mempunyai interaksi dengan makanan sehingga menurunkan bioavailabilitas 6-20%. Lalu, interaksi telmisartan dengan beberapa obat lainnya juga yang membutuhkan terapi modifikasi itu lebih sedikit jika dibandingkan dengan kandesartan seperti itu. Sehingga dari interaksinya, kandesartan memiliki interaksi yang lebih sedikit dibandingkan dengan telmisartan. Terima kasih Apoteker V untuk jawabannya. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Perkenalkan saya Irsyan, perawat dari Bangsal Melati. Saya ingin bertanya terkait perbandingan harga dari kedua pilihan obat. Di sini antara kandesartan dan telmisartan, yang harganya lebih dapat diterima pasien dan memiliki cost effectiveness yang lebih baik, yang mana ya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Perawat Irsyan. Waktu dan tempat saya persilakan kepada apoteker untuk menjawab. Baik, saya Apoteker V akan membantu menjawab. Berdasarkan studi yang kami acu juga dari Masa et al. Tahun 2017, dikatakan bahwa kandesartan menjadi pilihan terapi terkait cost effectiveness untuk terapi hipertensi jangka panjang. Kandesartan memiliki harga yang lebih murah dibandingkan dengan telmisartan, serta memiliki efektivitas yang baik, sehingga lebih dipilih dibandingkan dengan jenis ARB yang lainnya. Baik, terima kasih untuk jawabannya Apoteker V. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, waktu dan tempat kami persilakan.
Yang tidak ada, terima kasih. Baik, saya Dr. Martin ingin bertanya terkait bagaimana profil farmakokinetik dari kedua pilihan obat tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Dr. Martin. Waktu dan tempat saya persilakan kepada apoteker untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih untuk Dr. Martin atas pertanyaannya. Saya apoteker Adventist mau menjawab. Jadi berdasarkan studi dari Abraham 2014, didapatkan profil farmakokinetik di mana tes tengah kandesartan adalah 9 jam dengan BA 42%, sedangkan telmisartan memiliki tes tengah 24 jam dengan BA 43%. Kandesartan merupakan prodrug sehingga memerlukan waktu yang lama untuk aktivasi via heparin, sedangkan telmisartan merupakan parendrug. Kemudian dilihat dari onset, dinyatakan bahwa telmisartan memiliki onset tercepat yaitu 0,5 sampai 1 jam, sedangkan kandesartan memiliki onset 2 sampai 5 jam. Sehingga apabila dilihat dari farmakokinetik ini, maka lebih dipilih telmisartan karena dapat mengurangi jumlah pengambilan obat, karena durasinya lebih panjang dan memiliki onset yang lebih cepat. Terima kasih apoteker Adventist untuk jawabannya. Apakah ada tanggapan kembali atau pertanyaan yang lain? Tidak ada sepertinya. Baik, jika tidak ada pertanyaan atau tanggapan yang lain, saya akan menyampaikan ringkasan mengenai rapat kita pada hari ini. Jadi berdasarkan beberapa penelitian yang telah dipaparkan oleh apoteker dan sesi tanya jawab mengenai perbandingan kandesartan dan telmisartan yang dilihat dari beberapa aspek, maka didapatkan bahwa telmisartan lebih baik dari segi efektivitas serta lebih baik dalam profil farmakokinetik karena memiliki onset yang lebih cepat dan durasi yang lebih lama, sehingga akan meningkatkan ketaatan dari pasien. Sedangkan kandesartan lebih baik dari aspek harga yang lebih murah, serta interaksi dengan obat lain dan makanan yang lebih sedikit. Dari ringkasan tersebut, maka saya akan mempersilakan kepada para dokter dan perawat untuk berunding dalam pemilihan terapi ARB antara kandesartan dan telmisartan untuk dimasukkan ke dalam formularium di rumah sakit ini. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Oke, baik. Kami sudah melakukan perundingan lewat grup WA ya, seperti itu. Jadi di sini kami, saya langsung sampaikan saja ya moderator. Apakah saya langsung sampaikan saja? Baik, dipersilakan. Oh ya, baik, di sini kami akan menyampaikan keputusan diskusi kami. Di sini kami akan memilih telmisartan sebagai yang akan dimasukkan ke dalam formularium obat antihipertensi di rumah sakit kita. Nah, di sini ada pertimbangan yang sudah dipaparkan tadi oleh moderator sendiri bahwa telmisartan ini memiliki keunggulan dalam aspek efektivitas, keamanan, serta dalam aspek farmakokinetika tadi seperti dibilang seperti itu. Nanti untuk masalah cost effectiveness kita akan menyesuaikan dari rumah sakit ini, kita akan berdiskusi dengan manajemen terkait dengan cost efektivitas. Sehingga kami di sini memutuskan memilih telmisartan karena adanya lebih banyak keuntungan yang kami nilai dari pemaparan dan diskusi tadi. Seperti itu, moderator. Baik, terima kasih kepada Dr. Nita atas penyampaiannya. Berdasarkan keputusan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terapi ARB yang akan dimasukkan ke formularium Stanford Hospital and Clinic yaitu telmisartan. Baik, kita sudah sampai di agenda penutup rapat.
Terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah hadir pada rapat PFT hari ini. Saya mohon maaf jika selama rapat ada perkataan saya yang tidak berkenan. Sebelum kita mengakhiri rapat pada hari ini, marilah kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih sekalian para hadirin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.